Yang paling bahaya sekarang ini ketika ada perkataan yang daripada saya zina, ya sudah izinkanlah saya poligami gitu kan. Ada narasi seperti itu. Akhirnya ketika diizinkan berpoligami, kan kebanyakan kalau Rasul kan poligami itu sebagai wahyu, bukan nafsu, berbeda dengan mungkin orang-orang zaman sekarang kan gitu kan. Poligami biasanya tuh coba istri keduanya biasanya lebih muda atau lebih tua? Lebih muda, lebih cakep, lebih seksi. Kalau Rasul kan nggak nenek-nenek kan gitu. Hanya Aisyah yang masih perawan kan gitu ya, masih ranum. Nah jadi ketika nanti potret poligami ini kita lihat, poligami seperti apa sih yang disyariatkan oleh Rasul itu sendiri, karena kita tidak mengharamkan poligami ya, sekali lagi jangan sampai ketika ada yang nonton podcast ini nggak pro poligami, gimana kita untuk menahan syahwat ini kan gitu, sementara kami mampu. Bagi dia mampu gitu, padahal di Al-Quran sendiri pun sudah diterangkan dan kamu tidak akan mampu berlaku adil. Tapi ya silahkan, itu pilihan. Nah ketika sudah menikah nih, syariat yang dibenarkan dalam poligami itu adalah ketika kamu menikah dengan istri keduamu, kamu harus lebih sayang dengan istri yang pertama. Lo nggak adil dong Tayunda, nggak adil dong perasaan saya sebagai istri kedua. Lo kenapa kamu mau jadi yang kedua? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa? Karena Rasul sendiri pun ini dicontohkan oleh Rasul. Ini udah dengar dari Ustadz berkata seperti ini. Jadi potret poligami yang berhasil itu adalah ketika dia poligami, dia makin cinta dan makin sayang sama istri pertamanya. Dan istri pertama tidak merasa terzolimi ketika dia memiliki istri kedua. Itu sulit kan? Nah, bagaimana Rasul mensyariatkannya? Rasul itu ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah kan tidak berpoligami ya, satu-satunya. Ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, barulah Rasul menikah lagi karena wahyu kan gitu, memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika Rasul sedang tidur di pangkuan muslimah paling cantik, wanita paling cantik, bagaimana cantiknya Sayyidah Aisyah itu digambarkan, pipinya kemerah-merahan, dipanggil Humairah, putihnya banget gitu kan, cantik banget Aisyah itu. Ketika sedang tiduran di pahanya Sayyidah Aisyah, kemudian Rasul mendengar di balik pintu itu ada suara kaki yang mirip suara kakinya Sayyidah Khadijah. Kata Rasul, Aisyah, apakah itu Khadijah yang datang ke rumah? Padahal Khadijah udah meninggal dunia. Sebegitunya Rasul mencintai Khadijah. Di situ pada saat sedang tiduran di paha wanita paling cantik, istrinya Aisyah kan gitu. Nah, jadi poligami yang berhasil itu ketika engkau menikah dengan yang lain pun engkau tidak pernah bisa berhenti mencintai istrimu yang pertama yang mendampingi dakwahmu. Ya kan Sayyidah Khadijah itu wafa disebut, habis-habisan mendampingi Rasul. Wanita pertama yang menyatakan, aku percaya bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah kan gitu. Habis hartanya untuk mendukung perjuangan dakwah Rasul. Pada saat Rasul juga di embargo ya, di boykot juga untuk pergi, Khadijah selalu mendampingi kan gitu. Jadi itu tidak pernah bisa dilupakan oleh seorang laki-laki, harusnya kepada istri pertamanya ketika dia memutuskan untuk menikah lagi. Bukan ketika menikah hilang semua kebaikan istri pertama,